Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Block Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini sudah dikasih dalam Tuhan? Wah, tanpa terasa kita sudah ada di awal tahun 2021. Saya percaya setiap kita boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun, semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Saudaraku, saya bersyukur malam hari ini dan selama 25 menit ke depan, saudara dikasih dalam Tuhan, saya Pendeta Glenn Latuheru akan menyampaikan renungan singkat buat setiap kita, sehingga kita percaya orang yang mendasari hidupnya dengan firman Tuhan akan tetap kuat di tengah badai. Orang yang mendasari hidupnya dengan firman Tuhan, janji firman Tuhan tergenapi dalam hidup kita, bahwa ada badai, ada goncangan, ada angin ribut, maka rumah itu tidak akan bergoncang. Kenapa? Karena didasari dari batu karang, dan Yesus Kristus Tuhan itulah batu karang kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam hari yang indah ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya malam hari ini bukanlah malam suatu kebetulan kami boleh mendengarkan siaran renungan firman Tuhan. Kami percaya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang mereka-rekakan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Karena itu Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, urapi kami, sehingga roh hikmat dan wahyu menuntun kami dalam perenungan firman Tuhan. Kami mengerti akan firman-Mu, kami memahami karena hikmat-Mu, pewahyuan daripada-Mu ya Tuhan, menuntun kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita. Saya beri tema atau topik daripada sharing renungan firman Tuhan malam hari ini adalah engkau berharga. Saudara dan saya berharga karena kita berharga bukan berdasarkan apa yang kita miliki, karena ukuran dunia bagi seseorang untuk berharga, untuk dihormati, disanjung gitu kan, keberhargaan seorang manusia di hadapan sesamanya ketika dia memiliki segala sesuatu yang lebih daripada orang yang melihatnya, sehingga dikatakan, wah lu lebih berharga, lu lebih hidupnya lebih memiliki segala sesuatu, lu lebih kaya, lu lebih beruntung, lu lebih berhasil hidupnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ukuran dunia tentang keberhargaan diri seseorang adalah ketika dia memiliki sesuatu yang lebih yang dimiliki oleh orang lain. Tapi ukuran firman Tuhan jelas, kita berharga bukan karena kita memiliki satu atau lain hal yang mungkin melebihi orang-orang yang ada di bawah kita, tapi kita berharga karena memang kita diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Amin saudara. Jadi kalau hari-hari ini kita merasa, aduh saya merasa dibully pendeta, hari-hari ini saya merasa rendah diri karena saya menganggap diri saya hina, diri saya tidak berharga karena saya membandingkan diri saya dengan saudara saya yang lebih memiliki rumah mewah, lebih memiliki penghasilan, dia bekerja, dia punya kenalan, koneksi orang-orang hebat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang hebat, kita adalah orang-orang dahsyat, kita adalah orang-orang luar biasa. Kenapa? Bukan karena siapa kita, tapi karena siapa Allah kita. Amin. Kita ditebus, kita berharga di pemandangan mata Tuhan. Karena itu firman Tuhan malam hari ini dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 16. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 16. Firman Tuhan bilang seperti ini, sebab Engkaulah Tuhanlah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi yang menciptakan kita Tuhan sendiri di dalam kandungan ibu kita, saudaraku. Betapa dahsyatnya hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang campur tangan dalam pembuatan. Iya kan? Ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang berharga karena kejadian kita dahsyat dan ajaib. Dan kita nggak pernah nyampe bagaimana cara membuat manusia sehingga akhirnya bisa bernafas, sehingga akhirnya bisa memiliki tulang, bisa memiliki pikiran, bisa menjadi pribadi yang pintar. Itu yang saya bilang kita berharga. Karena apa kita berharga? Karena Tuhan yang menjadikan kita. Kita berharga karena Tuhan yang membentuk kita di dalam kandungan ibu kita. Ayat 15, tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu, mata Tuhan
Tuhan melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur mengingatkan kepada setiap kita, Tuhan yang membentuk kita. Amin. Kalau Tuhan yang membentuk kita, berarti kita adalah produk yang dahsyat, produk yang luar biasa. Kenapa? Karena bukan manusia yang menciptakan kita, tapi Tuhan yang menciptakan kita. Makanya selalu saya ingatkan, kalau kita menghina sesama kita, berarti kita sedang menghina pribadi yang diciptakan oleh Tuhan, yang sama yang menciptakan kita. Kalau kita sedang membuli orang yang sesama kita, berarti kita juga sedang membuli orang yang pribadi yang menciptakan, sama seperti orang yang pribadi yang menciptakan kita. Jadi hati-hati sekali sudah dikasih dalam Tuhan. Kalau kita mulai memandang rendah seseorang, menilai seseorang dari apa yang dia punya, apa yang dia miliki, lalu kita mulai menaruh dia dalam posisi, oh lu di bawah gua, lu di atas gua. Come on, kita sama diciptakan Tuhan, kita serupa dan kita segambar. Saudaraku, kita belajar menghargai sesama kita. Makanya jelas firman Tuhan mengingatkan buat setiap kita, kalau kita mau dihargai orang lain, belajar kita untuk menghargai orang lain. Jangan salah kalau ada orang yang nggak menghargai hidup kita. Kenapa? Karena mungkin itu yang selama ini kita tabur. Kita nggak menghargai orang lain. Mungkin orang yang kita pandang, lu mah ada di bawah gua posisinya, lu nggak lebih pintar dari gua, lu nggak lebih kaya dari gua, lu nggak lebih hebat, kedudukan lu masih lebih rendah. Tapi kalau kita menyadari dia juga adalah pribadi yang diciptakan oleh Allah yang sama yang menciptakan saya, maka kita belajar menghargai sesama kita. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 firman Tuhan katakan begini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan, perhatikan, yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Kenapa? Karena manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa, saudara? Melihat hati. Jadi kita mengerti sekarang bahwa kalau kita sesama kita menilai manusia dari apa yang dia lihat, wajar, karena firman sudah mengatakan, iya kan? Tapi bukan itu yang firman Tuhan ajarkan buat setiap kita, bahwa kita menilai sesama kita dengan apa yang dia punya, apa pakaian yang dia pakai, iya kan? Dengan tas yang dia pakai, dengan mobil yang dia bawa, dengan kedudukan yang dia punya. Kita menilai orang itu. Tetapi sudah dikasih dalam Tuhan, Tuhan menilai hati. Buat apa kita punya semua, tapi kalau hati kita jauh dari Tuhan? Buat apa kita memiliki segala sesuatu kalau hati kita jahat terhadap sesama kita? Sudah dikasih dalam Tuhan. Buat apa di pemandangan manusia kita disanjung-sanjung, diangkat-angkat, tapi di pemandangan mata Tuhan kita direndahkan? Come on. Terlebih kita senang mencari kesukaan Allah daripada mencari kesukaan manusia. Amin, saudara. Hal yang sama terjadi dalam Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak yang dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, ya kan? Firman Tuhan ada catat bahwa memang hari-hari ini ada seorang ibu yang melupakan anak kandungnya, ada seorang ibu yang meninggalkan anak kandungnya di depan pintu, iya kan? Seorang ibu yang meninggalkan dan menggugurkan anak kandungnya sampai sekarang ada. Makanya firman Tuhan katakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun, perhatikan, dia bisa melupakannya. Wow, ini jaminan buat kita, saudara. Aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi jelas, sekalipun ada orang tua, saudara, orang tua hubungan dengan seorang ibu yang melahirkan anaknya sendiri, pasti sangat mengasihi anaknya karena dari kandungannya sendiri. Tapi Tuhan bilang, kalaupun ada yang melupakannya, seorang ibu kandung yang melupakannya, karena sampai sekarang ada seorang ibu kandung yang membuang anak kandungnya. Tuhan tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena jaminannya jelas, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Kita selalu ada di pemandangan mata Tuhan. Jadi jangan pernah jadi orang percaya yang hidupnya minder, membandingkan diri kita dengan orang lain berdasarkan apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki, apa yang mereka sudah raih. Saudara dan saya, kita sama di pemandangan mata Tuhan. Kita berstatus hamba. Seberapapun orang tinggi pangkatnya, tinggi kedudukannya, seberapa banyak orang mempunyai harta bendanya, saudara dikasih dalam Tuhan, di pemandangan Tuhan kita sama. Kita hamba. Amin, saudara. Kita sama. Itu sebabnya apapun yang kita mulai hadapi hari-hari ini dan kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, jangan minder. Jangan minder, jangan belajar untuk membandingkan diri kita dengan orang lain berdasarkan apa yang kita punya, apa yang dia punya. No, keberhargaan saudara dan saya bukan berdasarkan apa yang kita miliki. Saya ulangi sekali lagi.
Keberhargaan saudara dan saya bukan berdasarkan apa yang saudara dan saya miliki. Keberhargaan kita seberharga nyawa Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Kenapa? Dia mati buat saudara dan saya. Dia mati buat menebus saudara dan saya. Dengan demikian kita tahu harga keberhargaan kita seharga nyawa Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus adalah Tuhan yang mau mati buat saudara dan saya, menebus saudara dan saya, siapa kita yang justru merendahkan nilai keberhargaan pribadi kita di hadapan orang-orang yang memiliki segala sesuatu? Iya kan? Karena apa? Karena jaminannya jelas, firman Tuhan katakan buat setiap kita, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kenapa? Karena engkau berharga di pemandangan mataku. Engkau terukir, terlukis di telapak tanganku. Bahkan di Mazmur 27 ayat 10 jelas, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara dan saya adalah pribadi yang berharga. Jangan pernah minder. Jangan pernah merasa diri, aduh saya nggak berharga karena dulu saya seorang pelacur, dulu saya seorang lesbian, dulu saya seorang homoseks. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengasihimu. Dia betul membenci dosamu, tapi dia mengasihi pribadimu. Karena itu jangan pernah membenci dirimu sendiri. Datang kepada Dia, minta pemulihan, minta pertobatan, datang kepada Dia. Dia akan memulihkan hidupmu. Kenapa? Dia mengasihimu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang sahabat yang memberikan nyawanya buat setiap kita. Pribadi itu bernama Yesus Kristus. Karena itu saya mau pastikan saudara dikasih dalam Tuhan, kita berharga bukan karena apa yang kita miliki. Kalau keberhargaan diri kita berdasarkan apa yang kita miliki, maka kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan segala sesuatu supaya kita dianggap berharga oleh orang-orang dunia di sekeliling kita. Sehingga akhirnya hidup kita apa? Kenapa banyak orang korupsi akhirnya? Karena mau merasa berharga di pemandangan mata orang. Oh, gua kalau handphone gua nggak pakai yang terbaru, maka gua nggak akan dianggap. Oh, kalau mobil gua nggak pakai yang terbaru, maka gua nggak akan pernah dianggap. Kalau baju-baju gua, barang-barang gua nggak branded semua, maka gua nggak akan dianggap. Sudah dikasih dalam Tuhan. Orang yang seperti ini, gambar dirinya sudah rusak. Dia menganggap dirinya berharga oleh karena apa yang dia pakai. Dia akan menganggap dirinya berharga oleh karena apa yang dia miliki. Tapi kita berharga bukan berdasarkan apa yang kita miliki, apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan, bagaimana kedudukan kita. Kita berharga karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Saudara dan saya diciptakan menurut gambaran Allah. Menurut gambar Allah diciptakan saudara dan saya perempuan, laki-laki diciptakannya kita. Amin. Engkau yang malam hari ini mendengarkan siaran ini, saya percaya bukan suatu kebetulan. Saya mau pastikan engkau berharga. Saya mau pastikan engkau berharga bukan karena apa yang engkau punya, bukan apa engkau miliki. Engkau berharga karena memang engkau sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kalau engkau bilang, tapi saya masih hidup dalam perzinahan pendeta. Kalau engkau berkata, tapi saya berasal dari keluarga yang broken home. Tapi mungkin engkau berkata, tapi masa lalu saya hancur. Saya seorang pembunuh. Saya seorang lesbian. Saya seorang yang pernah menggugurkan kandungan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tangan Yesus, pribadi yang memulihkan, pribadi yang membuat kita berharga, selalu terbuka. Hanya sekarang jadi pertanyaan, maukah kita datang kepada Yesus? Di awal tahun ini sudah dikasih dalam Tuhan, sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai sahabat, sebagai hamba, saya cuma mau mengingatkan, tangannya selalu terbuka. Kita yang mau dipulihkan, datang kepada Tuhan. Bagi Yesus tidak ada perkara yang najis. Kalau Dia melihat hati, ingat firman Tuhan, manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Kalau Tuhan lihat hati kita penuh pertobatan, kalau Tuhan lihat hati kita penuh dengan kehancuran, mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan turun tangan memulihkan saudara dan saya. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita dipulihkan? Dan dengar baik, kalau Tuhan memulihkan, maka Dia akan memulihkan masa depan kita. Dia akan memulihkan segala sesuatu yang ada di hari depan kita. Betul, masa lalu kita penuh dengan kegagalan. Betul, masa lalu kita penuh dengan kehancuran. Betul, masa lalu kita penuh dengan air mata. Tapi saya mau pastikan firman-Nya tergenapi. Ketika kita datang dalam hidup kita kepada Tuhan, maka Dia berkata, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yakni rancangan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Maukah kita sekarang datang sama Tuhan? Maukah sekarang hidup kita dipulihkan oleh Tuhan? Maukah hari-hari ini kita menyerahkan hidup kita? Kita membawa segala kelalaian, kelemahan, dosa-dosa pelanggaran kita ke dalam tangan Tuhan. Karena seringkali iblis mengintimidasi kita dan berkata, engkau tidak berharga. Engkau seorang pezina. Iblis akan mengintimidasi kita dan berkata, engkau tidak berharga, dosamu sudah terlalu banyak.
Sehingga Tuhan tidak mau mengampuni, dan iblis akan berkata, mengingatkan, sudah tinggal saja dalam kegelapan. Iblis akan selalu mengintimidasi kita. Tapi kita hidup bukan karena apa kata orang, apa kata setan, saudaraku. Kita hidup apa kata firman Tuhan tentang kita. Kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Dia melukiskan kita di telapak tangan Tuhan. Amin. Malam hari ini kita belajar. Karena hidup kita berharga. Saudara dan saya berharga. Bukan berdasarkan apa yang kita miliki. Saudara dan saya berharga bukan berdasarkan karena usia kita. Bukan karena berdasarkan kedudukan, pangkat kita. Saudara berharga karena saudara diciptakan oleh Allah yang dahsyat. Oleh Allah yang luar biasa. Karena itu beberapa hal saya mau sampaikan malam hari ini buat setiap kita untuk kita renungkan. Karena hidup kita berharga. Yang pertama, stop menghakimi diri kita dengan ukuran dunia. Amin. Stop menghakimi diri kita dengan ukuran-ukuran dunia. Akhirnya orang mengukur kita, bahkan pribadi kita mengukur diri kita dengan apa yang menjadi ukuran dunia. Dari awal saya katakan bahwa ukuran dunia adalah apa yang menjadi berhasil, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang menjadi kedudukan kita, apa yang kita capai. Itu adalah ukuran dunia untuk menilai kita, keberhargaan kita. Karena itu yang pertama, kita berharga bukan karena apa yang kita miliki, apa yang kita raih. Kita berharga karena memang kita diciptakan berharga. Kita diciptakan dahsyat, kita diciptakan mulia, kita diciptakan ajaib, saudaraku. Oleh tangan Allah sendiri. Jadi yang pertama, karena hidup kita berharga, stop menghakimi diri kita sendiri dengan ukuran-ukuran dunia. Terlalu lama kita memakai ukuran-ukuran dunia tentang keberhargaan diri kita. Sehingga akhirnya kita lupa. Saudara dikasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan hal ini. Kalau kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka kita akan mulai lemah. Kita akan mulai merasa minder. Kita akan mulai merasa rendah diri, merasa diri nggak berharga. Disitulah iblis masuk dan mulai mengintimidasi kita dan melemahkan iman kita. Tapi kalau kita nggak mau menghakimi diri kita dengan ukuran dunia, maka kita akan memakai standar sorga. Apa standar sorga? Alkitab jelas katakan bahwa hidup kita bukan lagi kita, melainkan Kristus yang tinggal dalam kita. Masakan Kristus tinggal dalam kita, lalu kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan dunia yang tidak berharga. Akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan, membuat kita hopeless, membuat kita merasa diri hina. Padahal Kristus sudah menebus kita. Kita menyia-nyiakan darah Kristus, kita menyia-nyiakan pengorbanan kematian Kristus di atas kayu salib. Ingat, yang pertama, karena hidup kita berharga, stop menghakimi diri kita dengan ukuran dunia. Betul, kita tinggal di dunia, tapi jangan memakai tolak ukur dunia untuk membuat siapa berharga, siapa dirimu. Jangan memakai tolak ukur dunia untuk menjadi ukuran keberhargaan pribadi kita. Kita tidak memiliki apa-apa. Betul, kita tidak memiliki mobil mewah. Betul, kita tidak memiliki rumah mewah. Betul, kita tidak memiliki rekening yang banyak, saudaraku. Betul, kita tidak memiliki apapun mungkin di dunia ini. Kita memiliki hal yang pas-pasan. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Selama kita punya Yesus, selama kita punya hubungan yang intim bersama Tuhan, maka engkau lebih berharga dibanding orang-orang yang masih jauh dari Tuhan. Yang kedua, saya pelajari. Karena hidup kita berharga, maka belajar untuk menghargai setiap waktu yang ada dengan melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Sudah terlalu lama ketika kita tinggal jauh dari Kristus, maka kita menyia-nyiakan waktu yang ada. Kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu sudah dikasih dalam Tuhan. Kita buat sia-sia sehingga akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat, yang akhirnya membuat kita menghabiskan waktu kita, umur kita dengan tidak menginvestkan kepada hal-hal yang bersifat kekal. Kenapa kita berdoa? Kenapa kita baca firman? Mungkin sebagian orang berkata, ngapain lu beribadah? Ngapain lu berdoa? Ngapain lu baca firman? Ngapain lu puji-pujian penyembahan? Ngabis-ngabisin waktu. Lu lebih baik kerja. Pikirin bagaimana perusahaan lu maju. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita menginvestasikan hal-hal yang kekal ketika kita hidup. Bukan berarti saya bilang lalu kita nggak bekerja, bukan berarti saya bilang kita tidak mengusahakan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Namun Alkitab jelas mengingatkan buat setiap kita, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu memberkati anak-anaknya. Tuhan tahu mana yang hatinya melekat kepada Tuhan.
Tuhan tahu bagaimana Dia memberkati dan memelihara orang yang takut akan Dia. Saudaraku, betul kita membutuhkan segala sesuatu. Betul kita perlu ini, betul kita perlu itu. Saya mau ingatkan, Dia Bapa yang baik. Dia tahu segala apa yang menjadi keperluan kita. Dia tahu bahkan sebelum kita meminta kepadanya. Dia tahu. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita terlebih dahulu mencari Dia, sumber segala berkat? Ketika kita mulai mencari Dia sebagai sumber segala berkat, maka izinkan saya mengingatkan hal ini. Tuhan akan pelihara kita dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Jadi yang kedua, karena hidup kita berharga, belajar untuk menginvestasikan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang bersifat kekal. Ingat, dunia tidak selamanya, saudaraku, ada. Tidak selamanya kita ada di muka bumi ini. Tidak selamanya kita tinggal di dunia. Ada waktunya ketika kita pulang, kembali, selesai, ya kan, IMB, izin menempati bumi, kita habis, saudaraku. Maka kita akan kembali masuk dalam kekekalan. Jadi pertanyaan, kita tinggal di mana? Dalam kekekalan kita. Karena itu kita berharga. Karena kita berharga, hargai setiap waktu yang ada dengan melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Yang ketiga, karena hidup kita berharga. Ini yang tadi saya bilang. Yang ketiga, maka belajar untuk menghargai sesama kita. Kenapa? Karena kita tahu yang menciptakan sesama kita adalah Allah. Adalah pribadi yang sama yang menciptakan saudara dan saya. Kalau kita belajar menghargai Dia, maka kita sedang belajar untuk menghargai diri kita sendiri. Kenapa? Karena jelas firman Tuhan katakan dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, segala sesuatu yang kita mau orang perbuat kepada kita, perbuatlah itu kepada mereka. Kalau engkau mau dihargai, belajar menghargai suamimu. Kalau engkau mau dihargai istrimu, belajar menghargai dirimu. Itu. Jadi, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita mau mendapatkan sesuatu bagi diri kita sendiri, belajar untuk memberi itu kepada orang lain. Karena pada prinsipnya apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Ya, jadi kenapa? Karena hidup kita berharga, maka yang ketiga belajar untuk menghargai sesama kita. Kenapa kita perlu menghargai sesama kita? Karena Allah yang sama. Dia juga yang mencipta sesama kita. Karena hidup kita berharga. Yang keempat, jangan hidup memakai penilaian orang terhadap kita. Ada banyak orang mulai memakai hidupnya, mulai memakai penilaian orang terhadap diri. Itu sebabnya kenapa banyak orang gak mau disebut tua, saudara dikasih dalam Tuhan. Iya kan? Terlebih khusus wanita-wanita ini. Kenapa? Karena pengen selalu muda. Karena berdasarkan hidup, berdasarkan apa kata orang. Saudara, saya mau ingatkan, kalau kita hidup berdasarkan apa kata orang tentang kita, kita akan stres. Hari ini dia berkata, kita gemuk, kita diet. Besok dia bisa berubah. Loh, kok lu kurusan? Loh, kalau kita hidup ngikutin apa kata orang tentang kita, saudaraku, saya mau pastikan, hidup kita akan stres. Banyak orang gak bisa tidur di tengah malam karena hidupnya memikirkan apa kata orang atas hidupnya. Aduh, gue gak bisa tidur nih, kenapa? Ada orang bilang, muka gue udah tambah keriput. Ada orang bilang sama gue, aduh muka gue alisnya udah mencong, aduh muka gue udah mulai turun katanya gitu kan. Jadi gue mesti tanam benang, tarik benang. Wah, udah kayak layangan, pasangin benang semua muka kita, saudaraku. Iya kan? Ada orang bilang sama saya nggak bisa tidur gara-gara orang bilang sama saya, aduh kok lu naik gemuk, lu pipi lu mulai cabi, aduh saya nggak bisa tidur pendeta gara-gara orang ngomong sama saya, lu kok kurusan sekarang. Kenapa lu disiksa sama suami lu ya? Lu disiksa sama istri lu ya? Saudara dikasih dalam Tuhan, saya mau katakan, orang ngomong di depan kita itu berubah-berubah, saudara. Kalau kita ngikutin apa kata orang, kitanya yang stres. Makanya kita mesti punya apa? Dasar. Apa dasar kita? Firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita berharga karena memang kita berharga di pemandangan mata Tuhan. That's it, selesai. Orang mau menilai kita seperti apa, kalau kita mengerti kita berharga, maka sudah dikasih dalam Tuhan, kita akan percaya, kita akan buat yang terbaik buat Tuhan. Jadi yang keempat, yang terakhir, karena hidup kita berharga, jangan hidup memakai penilaian orang terhadap kita, tapi hiduplah memakai penilaian Allah terhadap kita. 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita, manusia-manusia yang berharga di pemandangan mata Tuhan. Engkau berharga. Sama-sama bilang sama saya berharga. Sama-sama bilang sama saya berharga. Bukan karena apa kata orang tentang saya, tapi apa kata Tuhan tentang saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena malam hari ini kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami memahami hidup kami berharga di pemandangan mata Tuhan. Itu sebabnya Yesus mati bagi kami, menebus setiap dosa kami, menyelesaikan segala masalah pergumulan masa lalu kami, oleh karena kami berharga di pemandangan mata Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, sehingga dalam kehidupan kami membawa keberhargaan kami di pemandangan mata Tuhan, bukan lagi berdasarkan apa kata orang tentang kami, bukan lagi berdasarkan penilaian orang tentang kami, tapi berdasarkan apa kata firman Tuhan tentang kami.
Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat setiap umat Tuhan yang malam hari ini mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ingatkan kami semua, Roh Kudus taruh dalam hati kami. Kami berharga di pemandangan mata Tuhan. Karena itu kami mau menghasilkan hal-hal yang berharga, bersifat kekal. Karena kami rindu untuk menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan melalui hidup kami. Kami tidak mau menghakimi diri kami sendiri dengan ukuran-ukuran dunia. Karena kami tahu dunia segera lenyap dengan segala keinginannya. Bapa, berkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan Allah. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, di dalam nama Yesus hamba ucapkan berkat. Di dalam nama Yesus disampaikan firman, disembuhkan yang mereka terjadi dalam hidup setiap mereka. Mereka percaya, mereka tidak bimbang. Mereka menerima kesembuhan di dalam nama Yesus oleh bilur darah Yesus. Mereka dijamah dan disembuhkan Tuhan. Berkati Radio Maestro ini Tuhan, staf yang ada, owner yang ada. Mereka hidup dalam berkat dan anugerah Tuhan. Di dalam keberkatan nama Tuhan Yesus, firman Tuhan termaterai dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.